Allahu Akbar di setiap pagi dan sore, Allahu Akbar di setiap siang dan malam, Allahu Akbar di musim panas maupun hujan, Allahu Akbar sepanjang para jamaah haji tawaf di Baitullah yang mulia, Allahu Akbar di sepanjang bulan dan tahun yang silih berganti, Allahu Akbar, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan mencapai derajat keberuntungan dan kesuksesan. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bergembiralah atas datangnya hari raya Idul Adha yang mulia ini, hari raya yang semerbak dengan keharuman, hari yang penuh dengan aroma kebaikan. Bergembiralah atas datangnya hari raya yang penuh kebahagiaan. Bergembiralah atas kebaikannya yang tidak akan pernah hilang. Bergembiralah atas Idul Adha yang agung ini dan hari-hari yang mulia ini. 10 hari pertamanya penuh kemuliaan. Syiarnya adalah takbir, ibadahnya adalah haji, sembelihannya adalah kurban, kebahagiaannya adalah saling memaafkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada Nabi Ibrahim tauhid yang murni, karena tauhid adalah pokok dari segala pokok agama. Tauhid adalah sumber dari segala kebaikan. Tauhid adalah inti dan asas yang paling penting. Maka teguhlah di atas tauhid sampai mati. Peganglah prinsip-prinsip tauhid yang kokoh dan ikutilah sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terang benderang. Waspadalah dari menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan janganlah beribadah dengan perkara-perkara baru yang diada-adakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi Ibrahim adalah suri tauladan bagi kita. Beliau mempunyai beberapa harapan-harapan kepada anak-anaknya. Harapan yang pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah memiliki anak yang saleh. Nabi Ibrahim sangat lama tidak memiliki anak, kurang lebih 83 tahun. Dalam usia tua beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi habli minas salihin." Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang saleh. Perhatikan jamaah sekalian, beliau tidak meminta anugerahkanlah anak yang tampan, anak yang kuat, anak yang kaya, tidak. Tapi beliau meminta kepada Allah anak yang soleh. Dan ini adalah cita-cita dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak orang tua yang hanya sibuk memikirkan sekolah terbaik untuk anaknya, karir terbaik untuk anaknya, pekerjaan terbaik untuk anaknya, tapi lalai memikirkan sholat anaknya, lalai terhadap akidah anaknya, tidak memperhatikan akhlak maupun tauhid anaknya. Padahal anak yang soleh adalah sebaik-baiknya investasi akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali 3. Shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'ulah. 3 hal tersebut adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan Nabi Ibrahim berikutnya adalah agar anak-anaknya bertauhid. Harapan terbesar beliau bukan sekedar anak yang baik akhlaknya, bukan, tapi anak yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idz qala Ibrahim," dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, "Rabbij'al hadzal balada amina." Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Lihatlah jamaah sekalian, Nabi Ibrahim yang kuat tauhidnya justru takut dirinya dan anak keturunannya terjatuh dalam kesyirikan. Dan ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan adalah bahaya yang terbesar. Dan hati manusia sangat gampang sekali berubah-ubah. Oleh karena itu, keselamatan tauhid harus selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Ibrahim saja takut terhadap syirik, bagaimana dengan kita? Karena
tugas terbesar seorang orang tua adalah menjaga tauhid anaknya, mengenalkan Allah kepada anaknya, dan mengajarkan sunnah Nabi Muhammad SAW kepada anaknya, serta memperingatkan anaknya dari kesyirikan dan dari kesesatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Harapan ketiga Nabi Ibrahim agar anaknya menegakkan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkisahkan tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Rabbku, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat, demikian juga anak keturunanku. Subhanallah, beliau bukan hanya ingin dirinya rajin salat, tapi juga beliau ingin anak keturunannya rajin salat. Karena salat adalah tiang agama. Salat adalah pembeda antara seorang muslim dan seorang kafir. Dan salat juga merupakan amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar." Pembeda antara orang muslim dan orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh ia telah kafir. Maka orang tua jangan hanya bangga anaknya pintar, jangan hanya bangga anaknya juara, jangan hanya bangga anaknya sukses, tetapi mereka tidak pernah sholat, wal'iyadzubillah. Tidak ada manfaat keberhasilan dunia seseorang tanpa melaksanakan sholat. Harapan Nabi Ibrahim berikutnya agar anaknya patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Rabb kami, jadikanlah kami orang yang tunduk dan patuh kepadamu ya Allah, dan jadikanlah dari keturunan kami umat yang tunduk dan patuh kepadamu ya Allah. Ini adalah cita-cita yang besar, anak yang tunduk dan patuh kepada syariat, anak yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, anak yang cinta kepada Al-Qur'an, anak yang cinta kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sukses di dunia, tapi jauh dari agama, tidak. Tapi yang benar adalah orang harus mengajarkan anaknya agar dekat dengan agama. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan-harapan di atas tadi tidak cukup hanya dengan doa. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik langsung anaknya. Lihatlah bagaimana kelembutan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Beliau memanggil anaknya, "Ya bunayya," dengan panggilan yang sangat luar biasa, "Wahai anak tersayangku, inni ara fil manami anni adbahuka." Sesungguhnya aku bermimpi aku melihat diriku menyembelih dirimu. Fanzur madza tara. Beliau memberikan pilihan kepada anaknya, "Bagaimana menurutmu?" Maka apa jawaban sang anak? Nabi Ismail alaihissalam menjawab, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku dalam keadaan yang sabar. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam bisa setaat itu? Bisa menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa? Karena beliau dididik di atas tauhid, beliau dididik di atas iman, beliau dididik di atas kesabaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak-anaknya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, dan Nabi Ibrahim mewasiatkan itu kepada anak-anaknya, dan demikian pula Nabi Yaqub alaihissalam, ya baniya innallaha astafa lakumuddin, wahai anak-anakku, Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan agama ini untuk kita semua. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati, janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Dan ini adalah wasiat para nabi. Berpegang teguhlah dengan ajaran agama Islam, istiqomahlah, dan janganlah kita mati kecuali di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim dan nabi-nabi lainnya tidak berwasiat, kumpulkanlah banyak harta, carilah dunia, rebutlah jabatan, dan lain sebagainya. Tidak. Tapi yang diwasiatkan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim. Yang pertama, anak adalah amanah. Allah akan bertanya kepada kita, bagaimana kita mendidik mereka? Apakah kita mengajari tauhid kepada mereka atau tidak? Apakah kita menjaga sholat mereka atau tidak? Dan yang kedua, doa orang tua sangatlah penting.
Nabi Ibrahim sangat banyak berdoa untuk anak keturunannya, maka kita jangan pernah bosan untuk mendoakan anak kita agar mereka mendapatkan hidayah, agar mereka mendapatkan ilmu, agar mereka mendapatkan kesolehan dan istiqomah. Dan yang ketiga, pendidikan harus dimulai sejak dini. Kita sebagai orang tua harus menanamkan tauhid kepada anak kita, harus menanamkan adab, cinta kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan yang berikutnya, kesolehan anak harganya jauh lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Karena apa? Karena anak yang soleh akan menjadi sebab kebahagiaan orang tuanya di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ada beberapa nasihat lainnya yang akan kami sampaikan di hari yang berbahagia ini. Jagalah tauhid kita. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita memiliki kebutuhan. Jangan meminta kepada penghuni kubur untuk memenuhi kebutuhanmu. Jangan meminta kepada mereka agar menghilangkan kesusahanmu. Jangan meminta kepada mereka untuk menyembuhkan penyakitmu. Mintalah segala kebutuhan, segala harapan dan segala doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Waspadalah dari meminta kepada dukun, kepada paranormal, kepada ahli sihir, khurafat dan kebatilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir." Dan jika kalian berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya mereka tidak memiliki apapun walaupun setipis qitmir, setipis kulit ari biji kurma. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian meminta kepada mereka, mereka tidak akan bisa mendengarkan doa kalian. Walau sami'u, kalaupun mereka mendengar, mastajabu lakum. Mereka tidak dapat mengabulkan permohonan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari perbuatan syirik yang kalian lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin sekalian, jangan mendatangi tukang sihir, jangan mendatangi dukun, jangan mendatangi paranormal, jangan percaya kepada ramalan bintang, jangan percaya kepada para pendusta yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Jangan dekati mereka, jangan bertanya kepada mereka, dan jangan pernah membenarkan ucapan mereka. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan, bayangkan di sini hanya membenarkan apa yang dia ucapkan, maka sesungguhnya ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hewan kurban termasuk syiar Islam yang agung. Bagi orang yang mampu, maka sebaiknya ia berkurban. Dalam sebuah hadis ini hadis hasan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan dan keluasan rezeki dan dia tidak mau berkorban, maka jangan mendekati tempat sholat kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkorbanlah dengan hewan ternak, unta atau sapi atau kambing atau domba. Berkorbanlah dengan hewan yang cukup umur, unta minimal berusia 5 tahun, sapi minimal berusia 2 tahun, kambing minimal berusia 1 tahun, dan domba minimal berusia 6 bulan. Hewan kurban terbaik adalah hewan kurban yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling sempurna, dan hewan kurban yang paling mahal. Dan tidak dibenarkan bagi kita berkorban dengan hewan yang buta salah satu matanya atau kedua matanya. Tidak boleh juga kita berkorban dengan hewan yang sakit parah, dan tidak boleh juga kita berkorban dengan hewan yang pincangnya sangat jelas, dan tidak boleh juga kita berkorban dengan hewan yang sangat kurus, yang hanya terlihat tulangnya saja. Sembelihlah hewan kurban dengan sebaik mungkin, tajamkanlah pisau, hadapkanlah hewan kurban ke arah kiblat, bacalah bismillahi Allahu Akbar ketika menyembelih. Makanlah sebagian dari dagingnya, hadiahkan sebagiannya lagi, dan sedekahkanlah sebagian lainnya. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha, maka sembelihannya hanya terhitung sembelihan biasa dan bukan terhitung kurban. Dan barang siapa yang menyembelihnya setelah sholat Idul Adha, maka sempurnalah kurbannya dan dia telah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kurban kita, meridhoi kita, dan menjadikan kita semua berbahagia. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wahai kaum muslimin, termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang agung adalah dijadikannya negeri kita ini Indonesia sebagai negeri yang aman, negeri yang penuh kedamaian. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, karena syukur adalah kunci ditambahnya nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur adalah kunci keberlangsungan nikmat. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan taatilah pemimpin kaum muslimin. Jagalah salat 5 waktu, tunaikanlah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, dan jauhilah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah sumber kebaikan bagi orang lain. Jangan pernah kita menyakiti saudara kita sesama muslim. Jangan merendahkan saudara kita sesama muslim. Jangan mencela mereka, dan jangan membuka aib mereka. Wahai kaum muslimin, pintu taubat masih terbuka selama kita masih hidup. Beruntunglah orang yang bertaubat dari dosa-dosanya. Beruntunglah orang yang mendekat kepada amalan soleh dan mempersiapkan bekal untuk akhiratnya. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian, hari ini adalah hari yang penuh kasih sayang. Maka saling menyayangilah kita di antara kaum muslimin, dan jadilah kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita hari-hari yang penuh berkah, dan hari-hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman dan berbahagia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad sahibil wajhil anwari wal jamilil azhar, wardallahumma 'anil khulafa al-a'immatil hunafa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anna ma'ahum bimannika wa judika wa ihsanika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur ibadakal muwahhidin waj'alillahumma hadzal balada Indonesia aminan mutmainnan sakha'an rakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ulata umurina wa waffiqhum lima fihi salahul biladi wal ibad. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shfi mardana wa 'afi mubtalana warham mautana ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filastin. Allahumma tahhiril masjidil aqsa min rijsil yahudil ghasibin. Ibadallah, udhkurullaha dhikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Udhkurullahal azim al-jalila yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi wa alaihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.